Mufasir memberi tema pada surat Al-Falaq. Apa itu? Al-Isti'azah, mohon perlindungan, min syarril makhluqat, dari kejahatan semua makhluk, bukan jin saja, dari semua makhluk. Isti'azah, minta perlindungan. Ini ayatnya a'udzu. Aku berlindung. Tuh. Saat kita berkata aku berlindung, itu namanya mohon perlindungan. Maka bahasanya al-isti'azah, mohon perlindungan. Mohon perlindungan bagi kita yang mukmin enggak pada siapa-siapa, tapi kepada Allah. Karena begitu dimaklum, maka nggak perlu disebut. Nggak perlu disebut maklum. Baik, kita mulai. Suratul Falaq, surat ke-113, ayat 1 sampai 5. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Katakanlah, hai Muhammad, aku berlindung kepada bi-nya, kepada Tuhan Al-Falaq. Tuhan Falaq, Tuhan yang punya falak, yang menciptakan falak, yang mengurus falak, yang memelihara dan seterusnya. Dari apa? Min syarri ma khalaq, dari kejahatan yang dia ciptakan. Tapi kalau Mu'tazilah nggak mau menerjemahkan begitu. Ma-nya manafi. Kalau tadi Sunni ma-nya mausul. Kalau mausul, dari kejahatan yang dia ciptakan. Tapi kalau tidak, dari kejahatan yang tidak dia ciptakan. Sebab dalam pandangan Mu'tazilah, Allah nggak mungkin menciptakan kejahatan. Dia zat yang maha baik, positif, tidak mungkin. Berikutnya, wa min syarri ghasiqin idza waqab, dari kejahatan ghasik malam, ghasaqal lail, malam, idza waqab, apabila apa ya waqab nanti di mufradatnya, apabila masuk gitu. Nah, wa min syarrin nafasati fil uqad, dari kejahatan tuh emak-emak ini yang suka meniupkan mantranya, fil uqad, di dalam buhul. Buhul ikatan, ada tambang diikat-ikat, ada 11 ikatan. Setiap ikatan simpul ya, setiap simpul dibacain mantra lalu ditiup. Itu dia min syarrin nafasat. Kayak begitu kerjaan sihir. Berkembang, masing-masing medianya. Ada yang bonekanya ditusuk pakai jarum, nanti objeknya terasa, yang dituju terasa sakit, gitu Prof. Wa min syarri hasidin iza hasad, dari kejahatan orang yang menghasut, dengki, apabila hasad, apabila dia dengki. Ya, al-i'rab. Kul a'udzu birabbil falaq. A'udzu fi'il mu'tal. Wa yusamma ajwaf, namanya ajwaf karena mu'talnya di tengah. Aza, ya'uzu, qala, yaqulu. Wa asluhu a'uzu ala wazni af'ulu. A'uzu asal. Illa, berikutnya
Illa annahu istasqalatid dhammah alal wawi. Cuma dhammah itu menjadi berat bagi wawu. Berat bagi a'wuzu. Wawunya dhammah. Berat. Digeser ke ain. Dia jadi sukun. Li'annahu harfu illah. Sebab wawu itu huruf illah. Fanukilat minal aini allati hiyal wawu ila ma qablaha. Kemudian dipindahkan ke sebelumnya, yaitu ain. Jadi a'udzu min syarri ma khalaq, syarr bi ghairi tanwin, tanpa tanwin, alal idhofah, karena diidhofahkan fil qiraah al masyhur, dalam bacaan yang populer, min syarri ma khalaq. Wa ma masdariyah, maknanya masdariyah. Jadi min syarri khalqihi, dari kejahatan makhluknya. Ma masdariyah, khalaqah jumlah masdar. Jadi min khalqihi. Wa takdiruhu, oh iya nih, min syarri khalqihi, dari kejahatan makhluknya. Wa quri'a min syarri ma khalaq bitanwin. Min syarrin ma khalaq. Wa hiya qiraat marwiyah an Abi Hanifah. Itu qiraat diriwayatkan oleh Abu Hanifah. Wa ma fiha aidan, wa ma fiha aidan masdariyah. Maknya tetap masdariyah. Min syarrin ma khalaq fi maudhi'i jarrin alal badal. Badal jadinya simma. Badal dari apa? Dari min syarr. Ai min khalqihi, dari kejahatan makhluknya. Iya, berikutnya. Al-balaghah. Al-falaq wa khalaq bainahuma jinas. Bainahuma jinas. Nakis. Sebab ada salah satu faktor berbeda. Yang di sana fa, yang di sini kho. Lainnya sama. Jadi jinas nakis. Syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin wa min syarri nafasat tikrar, takrar. Takrar kalimat syar marrat, berulang kalimat syar, jadi namanya itnab, panjang. Min syarri ma khalaq, min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarri nafasat, berulang. Yang berulang serupa maka jadi panjang, namanya itnab. Kenapa? Litambih ala qubhi wasana'ati hazil awsaf. Mengingatkan, tambih, jeleknya dan sengitnya, ya, kejinya, sana kejinya sifat itu. Syar syarri ghasiqin, syarri nafasat, syarri hasidin, khas ba'da'am, wa huwa min syarri ma khalaq. Ini itnab juga. Kan yang pertama, kul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Itu umum, syarri ma khalaq, kejahatan makhluknya. Terus dikhususkan, dirinci. Min syarri ma khalaq, min syarri ghasiqin, min syarri nafasat. Nah, itu namanya itnab juga. Jadi panjang itnab. Cuma bentuknya zikrul khos ba'dal. Hasid wa hasad jinas istiqaq. Istiqaq dari kata dasar yang sama. Falak khalaq.
uqad, hasad, tawafukul fawasil, mura'at, liru'usil ayat. Ini nggak disebut sini. Maksudnya nama bersajak. Bersajak. Uzu birabbil falak. Min syarri ma khalaq. Min syarri nafasati fil uqad. Hasad. Tuh. Kesamaan akhir kata. Karena menjaga. Mura'at menjaga. Mengikuti kata sebelumnya. Tuliru usil ayat. Ya, demikian tinjauan balaghahnya. Berikutnya. Ini al-mufradat al-lughawiyah. A'udzu al-ja'u. A'udzu al-ja'u, aku berlindung. Berlindung. Laja'a, al-ja'a, berlindung artinya. Harus kebayang perlindungannya. Sehingga ketika baca surat ini memahami makna perlindungan, menambah kekhusyuan, keyakinan. Ada panti asuhan. Panti asuhan bahasa Arabnya malja. Tempat berlindungnya anak yatim. Tuh. Maka menjadi terlindungi dia dengan pengurusan yang ada. Sandangnya, pangannya, dan papannya. Terasa terlindung. Enak apa enggak? Enak. Bangun tidur ada sarapan pagi. Dia beraktivitas, waktu siang makan. Terus datang sore. Tuh, kayak begitu enaknya telah berlindung. Itu makna a'udzu. Bahkan saya pernah memberikan ilustrasi, umpamanya lagi nonton sepak bola di lapangan terbuka, gerimis. Terus cari perlindungan, bawa payung. Tuh berlindung ya. Tapi hujannya lebat, nggak bisa dilindungi oleh payung. Lari ke bawah pohon. Hujannya bersama angin, pohon juga rubuh. Nggak bisa pohon melindungi. Lari ke gedung. Anginnya kencang, goncang. Gedung juga rubuh. Apa maknanya? Itu gambaran makna berlindung dari hal-hal yang bersifat fisik. Bagaimana kalau berlindung dari hal godaan, bisikan yang bersifat non-fisik? Siapa yang bisa melindungi? Dia selalu ikut. Ke pasar bisikan ikut. Ke hotel ikut. Kemana saja ikut. Apalagi kalau memang udah punya niat melakukan kejahatan. Gak ada yang bisa melindungi kecuali Allah. Itu dia makna. Qul a'udzu birabbil falak. Kenapa jadi falak? Saya pernah baca buku itu. At-Tadawi bil ayat Al-Qur'aniyah, berobat dengan ayat Quran. Karena santet kerjanya, santet dan yang sejenisnya, kerjanya di waktu falak. Coba, yang punya falak siapa? Allah. Maka ini mengajarkan kita mohon perlindungan kepada Allah yang punya falak. Gitu. Mohon perlindungannya bukan pada saat falak. Maka Nabi menganjurkan mau tidur, baca Al-Ikhlas. Malah baca Al-Fatihah. Baca Al-Ikhlas. Baca Mu'awwidzatain. Itu ada Rob semua. Rabbul Alamin. Yang punya alam. Di antara alam manusia. Di antara alam jin. Yang punya siapa? Allah. Kita udah mohon perlindungan. Yang kedua, Rabbul Falak. Itu yang punya falak. Karena waktu kerjanya yang nyantet, yang disantet, yang dimintai bantuan untuk nyantet para dukun adalah manusia. Yang punya manusia siapa? Robnya Allah. Gitu. Ya. Jadi kuncinya tadi, a'udzu, aku berlindung. Al-Falak
syakkus syai' wa faslu ba'dihi an ba'. Falak itu sendiri artinya membelah. Ada dalam ayat lain falikul, ini dia, falikul habbi wan nawa. Kita tanam toge, terus tumbuh, terbelah itu biji. Siapa yang membelah? Allah. Maka dia menyebut dirinya falikul habbi. Ada gempa membelah tanah, aspal, gedung. Siapa yang membelah? Allah. Oke, kita teruskan. Wa faslu ba'dihi an ba'. Falak artinya membelah sesuatu, lalu memisahkan. Kita belah kelapa, itulah. Wa minhu, di antaranya Al-Quran menyebut falikul isbah, yang membelah pagi. Udah kebayang itu. Pagi dibelah. Gampangnya begini. Gelap tuh malam. Malam gelap. Mati lampu lagi. Ambil baterai. Tuh, senter. Terbelah nggak? Gelap. Itu dia. Pagi begitu. Membelah malam. Siapa yang membelah? Allah. Tapi kenapa disebut pagi? Ya, namanya majaz akli, alapannya zamannya. Falikul isbah. Dia yang membelah pagi. Pakai cahaya. Yang dibelah sebenarnya malam. Pagi maksudnya cahaya. Belah kayak model tadi kita ambil baterai gitu. Falikul habbi wan nawa. Yang membelah biji. Wan nawa bibitnya. Wal falak yasmalu kulla ma yafluquhullahu an ghairihi. Arti falak mencakup semua apa saja yang dibelah oleh Allah lalu dipisahkan sebagian dengan sebagian yang lain. Belah kelapa, falaka, falako. Kafalqi zulumatil lail bisabah. Dalam konteks ini seperti membelah kegelapan malam pakai apa? Bisabah, menggunakan pagi. Pagi sinarnya. Wa falqil uyun, membelah mata. Mata maksudnya mata air. Wal amtor. Amtor hujan. Kan awan. Dibelah oleh Allah. Turun airnya. Wan nabat, tumbuhan. Nanam apa saja, bibit itu terbelah. Wal aulad, anak. Anak juga lewat proses membelah. Wa yakhusul falak orfan bisobah. Lalu kemudian kata falak umum ketika disebut maksudnya adalah pagi, bisubhai, subuh. Walidzalika fassara bihi atau fussira bihi. Oleh karena itulah maka kata falak di sini ditafsirkan dengan membelah subuh, yaitu waktu falak. Jadi waktu bagian dari pagi sebelum subuh. Wa taksisuhu lima fihi min taghayyuril hal. Secara spesifik falak itu tadi membelah maksudnya adalah merubah satu keadaan kepada keadaan lain. Dalam konteks fisik juga kelapa bulat terus dibelah jadi berubah keadaan. Malam juga begitu. Jadi berubah karena ada falak dibelah. Jadi substansi falak itu membelah adalah berubahnya. Taghayyurul hal, keadaan. Wa tabaddulu wahsyatal lail bisururin nur. Dan bergantinya ke wahsyah ketakutan malam dengan kegembiraan terang. Paham? Malam identik dengan menakutkan. Dibelah oleh Allah itu malam lewat cahaya jadi terang. Ada senang. Kita juga begitu mati lampu, Masya Allah. Oke, mati lampu tuh PLN. Ya.
lampu. Nggak usah sejam. Tuh setengah jam aja, ya ampun. Pas terus dinyalain tenang, girang apa enggak? Girang. Wal isy'ar bi anna man qadara ayyuzila zulumatal lail an hadzal alam qadara ayyuzila anil aidi ilaihi maya aizi ilaihi maya khafuhu. Oh, ini dia intinya yang kita nggak dapat kalau nggak baca tafsir ini. Pada kata a'udzu birabbil falak dan dari kata falak memberikan kesan, itu isy'ar namanya. Bahwa orang yang mampu menghilangkan gelapnya malam di alam semesta ini, maka dia mampu menghilangkan rasa takut dari orang yang berlindung kepada zat yang mampu membelah kegelapan. Kegelapan aja mampu dia belah. Maka rasa takut kita pun mampu dibelah. Belah rasa takut artinya menggantinya dengan rasa tenang. Siapa itu? Tidak ada lain kecuali Allah. Mohon perlindungan pada Allah. Walabtur Rabb huna auqa min sairi asma'ihi. Kata Rabb di sini lebih tepat ketimbang asma'nya yang lain. Li'annal i'azah minal mador tarbiyat wa inayah. Sebab perlindungan dari bahaya itu mengandung makna tarbiyah. Tarbiyah pendidikan. Wa inayah dan perhatian. Iya, kata Robbil Falak, Robbin Nas. Ini asma'nya yang paling tepat ketimbang yang lain. Sebab ketika memohon perlindungan kepada Allah dari rasa takut, maka Allah menurunkan sedikit demi sedikit rasa tenang. Proses mencapai ketenangan yang bertahap sedikit demi sedikit itu mengandung makna tarbiyah. Kayak kita mendidik anak di TK. Dikit-dikit. Terus SD, dikit-dikit. Terus SMP, nggak sekaligus. Ya dah. Ketika mengajarkan mereka menghafal itu ayat demi ayat. Ya. Ayat 2, ayat 3. Itu dia yang dikandung pada makna Rob. Maka kata Rob ini lebih tepat ketimbang asma'nya yang lain. Ketika kita takut, lalu kita mohon perlindungan, paham betul makna di balik qul a'udzu birabbil falaq. Itu berproses. Proses. Oh iya, tenang. Tadinya tengah malam takut bangun mau ke kamar kecil dalam kondisi yang seperti itu. Baca itu, oh jadi berani. Ada setan. Ada makhluk halus itu di depan pintu. Maka lewat baca itu batin menjadi mencoba mengatasi, ya dia ada, tapi Allah lebih ada. Gitu kurang lebih. Terus berproses. Selesai. Berikutnya, Pak. Min syarri ma khalaq, min syarril makhluqat kulliha. Jadi bukan kejahatan jin saja. Katakanlah guna-guna yang kita mohonkan perlindungan kepada Allah dalam surat ini. Tapi semua kejahatan makhluk lain. Makhluk lain. Ya. Itu namanya min syarril makhluqat kulliha. Dulu masih ada radio. Sering juga dengerin radio di samping radio Rasil. Nah itu yang berseberangan dengan Rasil. Radio apa Pak Jamal? Roja.
Rojak. benar, benar radio Roja itu. Rojak MC. Ya, ya Bu Rina aktif dengerin Roja. Bagus. Apa itu diantaranya? Selang waktu tak ada ceramah, baca zikir. Saya pahami zikir itu luar biasa. Dan kalau dibaca, memang betul masuk ke hutan banyak binatang buas pun pada dengar. Dan kita dengar mereka berpaling mereka. Nggak mau memangsa, nggak mau membahayakan. Itu sampai situ. Nah, ini disebut min syarril makhluqat. Dari kejahatan semua makhluk. Boleh jadi. Wa khusso dikhususkan alamul khalqi. Alamul khalqi. Khususnya ya dunia makhluk ya. Ini kok ini min syarril makhluqat kulliha wa khusso alamul khalqi. Ini manusia mungkin. Khususnya alam manusia. Bagaimana? Bil isti'azah minhu. Yaitu dengan mohon perlindungan darinya. Hu-nya ke syarri. Dari kejahatan makhluk itu. Linhisari syarri fihi. Inhisar terfokus. Terpusat kejahatan itu ada pada manusia. Umpamanya kejahatan binatang. Mencakar, manusia juga mencakar. Binatang menerkam, manusia juga menerkam. Ada nyembur, berbisa, manusia juga. Jadi kejahatan binatang, semua binatang itu ada pada manusia. Ya, kenapa ini dikhususkan permohonan perlindungan kepada manusia, bukan kepada manusia, dari kejahatan manusia, bil isti'adzah minhu, lin hisaris syarr, karena kejahatan terpusat fihi padanya. Wa huwa yasmalul hayawan. Nah, baru dijelaskan. Alamul khalqi, alam makhluk. Tak menutup kemungkinan kejahatan dimaksud kejahatan binatang, wal insan, manusia, wal jamad. Jamad benda, bukan binatang. Apa itu maksudnya? Kasam, racun. Wa ghairihi, ya. Racun mah enak jelas itu. Tapi saya nggak tahu. Pak Edi tahu ini. Sianida. Wah, hati-hati kalau ngopi itu. Tapi kalau ngopi sambil Zoom mah nggak ada sianida lah. Ya. Enak memang ngopi. Hati-hati sekarang ngopi kalau di Starbucks itu apalagi ya. Ya, terlindung. Sehingga ada orang-orang yang dekat dengan Allah ketika ada maksud jahat lewat makanan, minuman, itu udah tertolak secara otomatis. Ya, langsung atau tidak langsung karena dekatnya. Bisa jadi karena dia memang sering memohon perlindungan kepada Allah, selalu membaca mi'awizatain. Tuh, baca sering-sering ya. Ghasiq lail istadda zalamuhu min syarri ghasikin, dari kejahatan malam. Ghasik, malam yang sangat gelap. Al-Quran menggambarkan gelap yang paling gelap, puncak. Kalau kita mengulurkan tangan, nggak kelihatan tangan kita. Nggak kelihatan. Waqab dakhal zalamuhu wa takhsisuhu li'annal madar taksuru fihi wa ya'suru daf'u. Waqab artinya dakhal. Iza waqab, apabila masuk malam. Zalamuhu, gelapnya masuk. Wa takhsisuhu li'annal madar, dan mengkhususkan kejahatan pada gelap malam karena bahaya itu taksur, bertebaran, banyak.
fihi, pada gelap malam. Wa ya'sur daf'u, dan sulit menghadangnya, melawannya, menolaknya. Susah, gelap. Ya. Makna gelap luar biasa, bukan gelap seperti yang sederhana kita bayangkan mati lampu, gelap malam. Bukan cuma itu, ada terang, tapi tidak ada yang berani mencegah kemungkaran, juga itu makna gelap. Orang jadi berani. Bahkan ada lagi secara fisik, dia pakai apa itu? Pakai masker, itu jadi nggak kelihatan. Banyak orang berlindung pakai helm. Tuh substansinya sama dengan gelap. Bahkan di media sosial pernah terjadi ada laki-laki pakai hijab serba hitam, dia masuk ke ruang ganti perempuan. Rada kesel juga itu. Ya tidak beredar. Itu ngapa dilepas itu orang? Aturan harus dibuka semua. Laki-laki ternyata. Itu kayak begitu yang dimaksud kejahatan malam. Malamnya nggak ada, waktu siang dia bikin malam. Itu supaya orang nggak kenal. Apa artinya? Oh, udah menipu malam, menipu Allah. Kan luar biasa. An-nafasat, yaitu as-sawahir minan nufus awin nisa. Tanfusu. Nafasat itu mu'annas. Ya, maka dalam sinetron itu, ya nafasat artinya yang meniup. Niup sihir. Mantra-mantra dibaca, dibuhul di media yang dia yakini, terus ditiup di situ. Kalau Rasulullah kan ada orang sakit ngadu, kasih air putih, dibacakan Al-Fatihah. Terus dibacakan, terus ditiup. Tuh. Nah, nafasat memberi informasi yang menyihir Nabi ini adalah perempuan. Namanya Labid deh. Labid laki atau perempuan? Nanti kita ketemu. Siapa maksudnya? As-sawahir. Para pesihir. Minan nufus awin nisa tanfus. Sawahir minnya bayar. Yaitu nufus manusia, laki-laki atau perempuan. Tanfus yang meniup. Fil uqad allati taqiduha fil khair, yaitu yang dia simpul, bungsel ya bahasa kita, di benang, di tali, seperti tali sepatu, di tali rapia. Seolah-olah itu jadi media. Wan nafsu an-nafkhu, tuh. Nafkhu meniup. Ma'ariq yakhruju minal fam. Niupnya bukan angin saja, tapi bersama ludah sedikit. Kita disembur. Ya, disembur. Wal uqad jam'u uqdah. Sementara uqad itu jamak dari uqdah. Uqdah itu simpul. Iketan. Bungselan. Wa hiya ma yuqadu min hablin aw khaitin wa nahwihima. Yaitu sesuatu yang diikat. Baik benang atau tambang. Atau yang seumpamanya. Hasid huwallazi yatamanna zawala ni'matal mahsud. Hasid orang yang hasud, yaitu orang yang berharap hilangnya nikmat dari orang yang dihasud. Dengki. Ya, dengki. Tuh, Bani Israel dengki sekali. Nggak mau Nabi dibangkitkan dari bangsa, bukan bangsanya. Makanya harus ditolak. Dicari kelemahan. Tuh dengki. Ada capres yang harus dicegal. Cari kesalahannya. Tuh dengki luar biasa. Ya kan? Wa khusul hasid bizikri. Hasid disebut secara khusus. Li'annahul umdah fi zahir. Wasabab fi idraril insan wal hayawan wa ghairihim.
hasid, orang yang hasad, min syarri hasidin, itu secara khusus disebut sebab al-umrah. Dia adalah patokan. Hasid kan orangnya. Siapa yang nyantet? Itu si Anu. Siapa yang guna-guna? Itu si Anu. Itu. Li'annahul umdah. Sebab dia adalah patokan fizohir. Yang zohir. Ya emang dia tuh. Orang sekampung juga kenal sama dia. Gitu. Apalagi wasabab. Dan dia menjadi sebab. Fi idroril insan. Dalam konteks menyengsarakan manusia. Wal hayawan. Binatang. Wa ghairihima. Dan lain-lainnya. Nah, dalam konteks binatang saya belum bisa apa ini menangkap. Apa binatang bisa juga disantet kali. Umpamanya punya kuda balap. Ya kan? Besok mau balapan. Kudanya dibikin sakit. Ada nggak begitu? Ada. Itu di Madura. Waktu karapan sapi. Itu, dia tuh yang jago. Dihajar sapinya. Akhirnya besok ngambek. Kagak mau. Kagak mau lomba gitu. Atau anu lah jadi berat. Oke. Wa zikru hazihil asnaf salas ba'da ta'mim asyamil laha ma 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 khuliqa li syiddati syarriha. Tiga kejahatan, sifat kita artikan kejahatan saja. Tiga kejahatan ini disebut setelah yang umum, yang mencakup tiga itu yang umum. Kenapa itu tiga aja yang disebut? Li syiddati syarriha. Karena dahsyat syarriha kejahatannya. Nih kita lihat. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Itu umum tuh. Dari kejahatan makhluknya. Baru tiga dirinci berikut. Min syarri ma khalaq. Apa sih terusnya saya jadi lupa Pak Jamal. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab. Min syarri hasidin idza hasad. Min syarri nggak berurutan ya. Pak Jamal. Wa min syarri nafasati fil uqad Ah, wa min syarri hasidin idza hasad. iya nih kurang kopi ini Bu. Kirim kopi dong. Duluan ya. Ya, Tahlil. boleh Ustaz, boleh. Awas ya. Kopi Bogor tuh Iya, terkenal Bu. Kopi apa namanya? iya, yuk. Kopi Liong. Kopi Liong. Kopi Liong. Koran. Liong. Iya. Nah, itu dia. Kenapa itu tiga yang disebut dari yang banyak? Oh, itu lisyiddati syarriha. Ya. Jadi ulangi tadi apa? Min syarri Rosikin. ghasikin tuh malam itu dahsyat. Terus hasidin. Wa min syarri nafasa. Nafas dulu. Itu pesihir. Dahsyat sekali itu. Yang ketiga hasidin ya. Iza Hasan. Itu di tahun pemilu ada tiga-tiganya. Ya tidak, tahun politik Pak. Coba perhatikan itu. Dahsyatnya yang hasud luar biasa. Ya, selesai ya. Baru at-tafsir wal bayan. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Qul ayyuhan nabi alja'u ilallah. Itu diajarin nanti. Diajarin. Alja'u ilallah. Aku berlindung kepada Allah. Wa asta'izu. Aku mohon perlindungan. Birabbis subhi. Kepada
Tuhan yang punya subuh, yaitu falak. Li'annal lail yanfalik anhu. Karena malam terbelah oleh anhu, oleh pagi. Au birabbi kulli man falak, atau dimaksud birabbil falak, yaitu Tuhan yang membelah semua apa saja. Anjami ima khalaqallah. Semua yang Allah ciptakan. Belah. Minal hayawan. Baik binatang. Wasubhi. Maupun pagi. Wal habbi. Maupun biji. Wan nawa. Benih. Bibit. Wa kullu syai' min nabat wa ghairihi. Dan semua tetumbuhan. Ya. A'udzu billahi khaliqil kainat. Aku berlindung kepada Allah, Tuhan pencipta semua alam. Kainat. Kain dari kana. Kana yakunu kaunan fahuwa kain. Terus kain jadi, kun fayakun kan jadi. Kainah ditambahin tak. Nggak ada yang Allah inginkan tidak jadi. Lalu jamaknya kainat. Tuh, semua yang ada. Min syarri kulli ma khalaqah. Dari semua kejahatan makhluknya. Maknanya masdariyah jadi. Kejahatan makhluknya. Berikutnya. Allah subhanahu. Ma khalaqahu Allah subhanahu min jami'i makhluqatihi. Iya, semua makhluknya yang diciptakan Allah. Wa fihi isyarah ila annal qadir ala izalati zuluma an wajhil ardi. Mengandung isyarat. Qul a'udzu birabbil falaq. Mengandung isyarat bahwa yang mampu menghilangkan gelap di permukaan bumi, qadir ala daf'in zulumatis syurur, maka dia mampu juga menolak kejahatan gelap, wal afat, bencana, anil abdi, dari si hamba. Dah, sampai situ dipahami. Jadi dirasionalisasikan tafsirnya ketika kita diajarkan mohon perlindungan kepada Allah, di mana di situ disebut Allah sebagai Rabbil Falaq. Dia yang mampu membelah kegelapan malam menjadi terang. Maka mampu juga melindungi hambanya yang mohon perlindungan dari semua kejahatan apapun yang substansinya adalah membelah. Membelah dimaksud tadi disebutkan merubah keadaan. Persis seperti kelapa bulat dibelah, berubah keadaan. Biji tumbuh, terus itu dibelah, berubah keadaan. Iya, malam gelap, terus jadi siang, berubah keadaannya. Dalam konteks guna-guna kita sedih, sakit luar biasa, dibelah kesakitan itu dengan kesembuhan. Kalau kegundahan, ketakutan dibelah dengan kegembiraan, diganti dengan kegembiraan. Itu maksudnya. Akhrajat Tirmizi wa hassanahu wal Baihaqi an Abi Sa'id Al-Khudri qala. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yata'awwaz min ainil jan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mohon perlindungan kepada Allah dari kejahatan jin. Ain di sini kejahatan. Ain kejahatan. Wa min ainil ins, dari kejahatan manusia. Falamma nazalat suratal muawwidzatain, ketika turun dua surat muawwidzatain, akhadha bihima, dia pakai itu dua surat itu. Wa taraka ma siwa zalika, ditinggalkan yang lain.
Artinya memberi informasi sebelum turun ayat ini juga Allah Nabi Muhammad sebenarnya mohon perlindungan. Cuma surat ini kan belum turun. Ada bacaan-bacaan yang lain. Baru setelah surat ini turun, itu bacaan yang lain ditinggalkan. Dulu pernah waktu di pesantren diajarin. Oke, kalau lagi sulit 3 bulan, apa yang dibaca? Yang dibaca, aduh, jadi lupa nih. Ya Hayyu Ya Qayyum, La ilaha illa anta. Terus 100 kali. Habis itu, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Tuh, resapi sekali. Ya Hayyu Ya Qayyum, La ilaha illa anta. 100. Terus habis itu, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Jadi doa mohon perlindungan di situ dari segala yang tidak mengenakan, bukan meminta, malah mengaku kita zalim. Subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ada kezaliman di sana. Baru kemudian Allah dengar, oh iya, ini orang mengaku kezaliman. Baru aku harus bantu. Gitu kurang lebih. Oke, kita teruskan. Wa akhraja Malik fil Muwatta. Imam Malik dalam kitabnya Al Muwatta mengeluarkan hadis dari Aisyah. Apa katanya? Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza ishtaka. Rasulullah apabila mengadu, yaqra'u ala nafsihi bil muawwidzatain. Maka dia membacakan dirinya dengan 2 a'udzu tadi, muawwidzatain, Al-Falaq dan An-Nas. Wayanfus, lalu dia tiupkan. Falamastadda waja'uhu, ketika meningkat rasa sakitnya, kuntu akra'u ukri'u alaihi, aku yang bacakan, kata Aisyah. Wa amsaha biyadihi alaihi, wa amsahu biyadihi alaihi, dan aku usapkan menggunakan tangannya ke seluruh badannya. Roja'a barokatahuma, aku gunakan tangan dia mengharap keberkahan kedua tangan. Paham? Kan baca gini. Habis itu diusap seluruh badan. Seluruh badan sampai ujung jempol kaki. Terus pernah diajarin, habis itu dikeprak. Ya, dan ketika mengusapnya itu ditahan napasnya. Napasnya ditahan. Nanti pas dibanting, gitu, di pinggang, baru dihembuskan napasnya. Ya, wa ba'da an ammamal isti'adzah min jami'il makhluqat, setelah Allah menyebut mohon perlindungan secara umum kepada semua makhluknya, khassasa bizikri salah satu asnaf. Kemudian Allah menyebutkan secara khusus 3 kejahatan. Tambihan ala annaha, memberi peringatan, pelajaran bahwa ketiga yang disebut tadi a'zamus syurur, ya, kejahatan yang paling besar. Wa ahammu syai', dan paling penting, yusta'adzu minhu, dimohonkan perlindungan kepadanya. Wahia, pertama, min syarri ghasiqin idza waqab, kejahatan malam apabila masuk, maksudnya udah gelap. Ai wa a'udzu billahi min syarril lail, kumohon perlindungan kepada Allah dari kejahatan malam. Majaz akli, alakohnya zamaniyah. Malam nggak jahat, yang jahat orang, makhluk pada malam hari. Idza aqbala, apabila datang. Li'anna fil lail makhawif, sebab malam hari itu banyak hal yang menakutkan. Wa makhatir, yang berbahaya. Ya, min siba'il bahaim, dari binatang-binatang buas.
Wahawa, ini hawam apa ya? Hawamil ardi, binatang melata yang di muka bumi. Wa ahli syar wal fisqi wal fasad. Dan orang-orang yang punya sifat jahat. Malam itu hati-hati. Pulang kerja malam, ya. Pulang urusan malam, emang ngeri, ya kan? Ngerinya begini, Bang. Kondisi sekarang. Jaga mobil jam 11 malam, pulang dari LBIK gitulah. Apalagi mobilnya jarang. Terus ada motor berhenti depan. Apalagi ibu, Bu, ayo bareng Bu, saya ajak. Tuh, udah sekarang mah curiga. Kalau dulu, oh iya ada yang ngajak, seneng itu. Kalau sekarang, tunggu dulu. Ya tidak. Tuh. Udah bukan motor, yang berhenti mobil. Buka kaca depan, ngajak. Oh, lebih mengerikan lagi. Itu kayak begitu kejahatan. Pada mulanya tuh kejahatan malam. Tapi sekarang nggak ada bedanya antara malam dan siang. Karena tak diterapkan amar ma'ruf nahi munkar. Maka munkar jadi ma'ruf. Ma'ruf jadi munkar. Gitu. Udah. Akhirnya dia buka kaca. Menyeramkan orang yang enggak terima. Setelah kemudian datang lagi mobil lewat. Dia buka kaca. Kenal orangnya, benar tetangga. Naik apa enggak? Naik. Itu kenapa naik? Karena muncul rasa aman. Rasa aman bahasa teologinya namanya iman. Sesuatu yang membuat kita aman. Apa kuncinya muncul rasa aman? Karena kenal sama si supir. Kenalnya yakin. Tetangga. Kayak begitu hubungan iman kita dengan kenal kepada Allah. Semakin kenal, itu iman semakin tebal. Percaya. Itu pejuang-pejuang Hamas luar biasa kenalnya dengan Allah. Iya atau tidak? Dia baca Al-Quran semua. Kenal benar. Oleh karena itu, kata mufasir, khususnya Imam Qushairi dalam bukunya Ar-Risalah Qushairiyah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Yang pertama liyuwahidu. Agar kalian menyembah, tujuan menyembah agar kalian mentauhidkan. Tapi lebih tinggi dari itu, liya'budun artinya liya'rifun. Agar kalian kenal. Kenal kepada Allah dahsyat luar biasa. Maka Allah melindungi kita. Semua kejahatan adalah datang dari makhluknya, manusiakah, jinkah, binatangkah. Maka dia yang menjaga. Oke, kita teruskan. Yang kedua, wa min syarrin nafasat fil uqad. Dari kejahatan orang yang meniup di dalam buhul. Ai wa a'udzubillah min syarrin nufus. Artinya aku mohon perlindungan kepadamu ya Allah dari kejahatan orang-orang umum. Awin nisa atau perempuan. As-sahirat, pesihir perempuan. Li'annahunna kunna yanfusna. Bab mereka-mereka itu yang meniupkan. Ai yanfukhna ma'ariqil fam. Ditiup dengan sedikit ludahnya. Ini kan keringat. Keringat apa? Keringat mulut. Keringat mulutnya ludah. Akhirnya tradisi itu kan sampai ke kita. Gimana? Udah disembur belum? Sembur. Pakai air karena nggak punya ludah yang banyak. Sembur, kumur-kumur, disembur mukanya. Kabur nggak tuh jin. Itu kalau yang nyembur Pak Jamal. Nah, nyembur Pak Edi mah ada. Digampar yang nyembur itu apa? Ya, fi uqadil khuyut, disimpul benang. Hena yasharna biha, ketika dia mensihir. Sihir dalam konteks perempuan pelet.
Maka dibacain itu mantra-mantra. Lalu ditiup, udah. Besok ketemu si perempuannya. Pas ketemu, belumnya dia nggak suka, jadi suka. Wan nafsu an nafkhu biriqqa. Napas artinya meniup dengan keringat mulut. Wakila an nafkhu faqat. Ada juga yang berpendapat ditiup, nggak usah pakai sembur. Kalau Abu Ubaidah, innahunna banatu. Innahunna mereka nafasat itu perempuan-perempuan. Makanya di sinetron adanya mak lampir. Bapak lampir mah nggak ada. Nih, ibu-ibu harus diwaspadai. Innahunna banat Labid bin A'sam. Labid bin A'sam punya anak-anak perempuan. Siapa Labid? Yahudi. Allati saharna Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi oleh banyak pesihir perempuan. Perempuan itu anaknya si Labid. Labid bin A'sam siapa itu? Yahudi. Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terus oh ya, selesai. Baru nomor 3. Wa min syarri hasidin iza hasad. Dari kejahatan orang yang dengki, hasud. Ai wa a'udzu billahi min syarri kulli hasid iza hasad. Artinya aku mohon perlindungan kepadamu ya Allah dari kejahatan orang-orang yang tak suka, yang dengki. Doanya ya. Anies Baswedan waktu di mana itu luar biasa, menggema doanya, selalu diputar. Wa huwa alladhi yatamanna zawalan ni'mah, yaitu orang yang berharap, berangan-angan hilangnya nikmat dari orang yang didengkiin. Nikmat mana? Nikmat yang Allah beri, nikmat biha. Dari nikmat yang Allah berikan kepada orang yang didengkiin. Sederhana saja. Tangga, Masya Allah beli kulkas baru. Dia nggak seneng kalau orang dapat nikmat. Gimana caranya dia omong-omongi, didengkiin supaya nikmatnya itu hilang. Dalam konteks Nabi, kenabian, mereka dengki. Maka dicegal predikat Muhammad sebagai Nabi. Dia bukan Nabi. Dia orang tak punya apa-apa, miskin, tidak terawat. Maka mati, nggak makan-makan. Jenazahnya dibuang di tempat sampah. Akhirnya dimakanin babi. Makanya tuh babi hukumnya haram umat Islam. Itu dengkinya luar biasa. Ya. Oke. Fikul hayat Pak Jamal. Alhamdulillah. Terima kasih atas pemaparannya. Selanjutnya kita buka termin tanya dan jawab. Silakan bagi Bapak dan Ibu yang ingin bertanya, memberikan tanggapan di silakan. Ayo, yang biasa nyihir siapa nih kayaknya? Jadi, silakan Mari. Jadi nggak boleh nanya, dia takut dibilang nyihir. Iya, biasanya ibu-ibu itu disihir, itu singkong jadi disihir, jadi apa itu? Jadi kolak. Jadi Jadi combro. jadi combro. Ya, silakan Medi. Ya, penjelasan ini aja Pak Ustadz sedikit tadi ada yang apa namanya wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Iya. Nah, itu tadi Pak Ustadz jelaskan dari liya'budunnya itu menjadi liya'rifun. Liwahidun, liya'rifun, iya. Bagaimana diuraikannya bagaimana Pak Ustadz? Oh iya. Tolong Pada mulanya liya'budun ibadah. Ibadah yang kita kenal, umpamanya sholat. Sholat. Maka dalam niat saja sudah mencerminkan.
yaitu lillah. Puasa lillah. Haji lillah. Nikah lillah. Sedekah lillah. Maka pada titik itu dimaknai liwahidun. Kita ibadah agar mentauhidkan Allah. Nah, ibadah dalam pandangan Islam bukan cuma yang formal kayak tadi disebut mahdhah. Seluruh aktivitas apapun profesi dan dimanapun kita berada itu harus lillah juga. Diorientasikan kepada Allah. Sampai titik itu, maka liya'budun artinya liwahidun. Allah suruh kita sholat agar kita mentauhidkan. Hakikat sholat bukan Allahu Akbar lalu salam. Tapi hakikat sholat adalah yang setelah salam. Kalau profesinya seorang politikus, maka politiknya diorientasikan lillah kepada Allah. Itu dia mentauhidkan. Karena mentauhidkan selalu serba Allah, kan lama-lama nggak ada yang dikenal kecuali Allah. Baru tuh Imam Qushairi menyebutnya liya'budun, liwahidun, baru kemudian liya'rifun. Jadi kenal dengan Allah. Model kita standar kenal udah, kalau dapat rezeki umpama alhamdulillah. Itu cermin, itu manifestasi dari rasa kenal kepada Allah. Maka kita bilang alhamdulillah. Apalagi membuat kita ingat apa hak dan kewajiban kita pada rezeki yang Allah berikan. Kenal itu namanya. Kenal apa perintahnya. Kenal apa larangannya. Kenal apa haknya. Kenal apa kewajibannya. Kenal. Nah, nanti kualitas kenalnya ada orang-orang yang luar biasa tinggi. Maka sekelas Imam Ghazali menjadi konsep tasawufnya yaitu ma'rifah. Kenal. Gitu, kenal. Iya. Akhirnya Allah memang memproses kita agar kita kenal. Dia yang menghadirkan dirinya. Dia hadirkan dirinya pada kita. Lewat apa? Lewat ciptaannya. Tuh di alam semesta dia hadir. Siapa itu yang bikin? Siapa yang megangin langit tanpa tiang? Matahari, bulan, bintang-bintang. Itu dia memperkenalkan diri. Belum lagi makhluknya yang lain di bumi. Gunungkah, sungaikah, airkah, udarakah, buah-buahankah? Siapa yang bikinnya manis? Terus beraneka ragam rasa, padahal disiram dari air yang sama. Gak ada Allah nurunin hujan hujan air gula di kebun kebun durian. Gak ada. Belum kayak begitu dia hadir. Oleh karena itu antara alam dan dia menjadi satu. Maka bahasa tasawufnya namanya, kalau Abu Yazid Al-Bustami disebutnya ittihad, menyatu antara ciptaannya dan yang menciptakan. Nyatu. Nyatu bukan dalam artian yang kita gula sama kopi. Kan. Terus kata al-halaj itu namanya hulul. Tapi kalau kata siapa itu? Ibnu Arabi namanya wahdatul wujud. Wahdatul wujud bahasa baratnya panteisme. Begitu Pak, kenal. Kita ini alhamdulillah sudah termasuk kenal. Tinggal seolah tingkatkan kenal. Apa jalannya syariat? Syariat bahasa lainnya ibadah. Ibadah yang dilakukan, dihayati, berkualitas, kan menambah kenal. Iya, Allah a'lam bishawab. Ada lagi?